Baik, perkenalkan saya Evita Purnamasari dengan NIM 5502230058. Di sini saya akan memaparkan strategi distribusi produk susu kental manis dari merek brand perusahaan Friesen-Pack. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian dan tujuan distribusi. Nah, sebelumnya untuk konteks utamanya ini yaitu Friesen-Pack merupakan susu kental manis yang bukan hanya produk rumah tangga tapi juga merupakan bahan baku yang penting bagi banyak kalangan, mulai dari UMKM kuliner, pedagang, warung, dan sebagainya, sehingga permintaan akan produk ini tentunya sangat tinggi dan rutin. Oleh karena itu, pastinya tujuan distribusi dari Friesen-Pack ini tuh sangat ambisius, dimana yang pertama untuk menyediakan produk di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, mulai dari kota besar hingga ke desa, lalu untuk memastikan kualitas produk itu terjaga dan aman sampai ke tangan konsumen, kemudian untuk menjaga suplai tetap stabil, dan hingga menjaga harga tetap terjangkau dan kompetitif. Nah, selanjutnya yang dibahas adalah peran penting perantara distribusi. Nah, tentunya sebagai perusahaan brand merek besar, Friesen-Pack pastinya tidak bekerja sendirian. Friesen-Pack juga pastinya mengadakan jaringan perantara yang luas. Adapun perantara utama yang terlibat itu sangatlah beragam, mulai dari distributor resmi, kemudian grosir besar, retail modern seperti Alfamart dan Indomaret, retail tradisional seperti warung, kemudian juga hingga ke saluran e-commerce. Nah, adapun fungsi kunci perantara ini yaitu untuk mengurangi biaya distribusi dari pabrik, lalu juga untuk mempermudah penetrasi pasar hingga ke berbagai lapisan masyarakat, kemudian untuk menjamin ketersediaan stok, dan yang terakhir untuk mempercepat akses ke konsumen akhir. Nah, lalu ada jenis dan karakteristik dari perantara distributornya. Nah, di sini ada 5 perantara kita bisa lihat. Yang pertama yaitu ada agen atau distributor resmi yang menjadi saluran utama atau pintu utama keluar dari pabrik ke saluran di bawahnya. Yang kedua ada perantara wholesaler atau grosir, yang dimana target utama dari perantara ini yaitu warung kelontong UMKM yang melakukan pembelian dengan volume yang besar. Kemudian yang ketiga ada retail modern seperti Alfamart, Indomaret yang melakukan penjualan ke rumah tangga. Dan yang keempat ada warung atau toko kelontong yang menjadi kunci perantara ke penetrasi pasar ke masyarakat menengah ke bawah. Dan yang terakhir ada e-commerce channel yang menjadi perantara yang mendukung pembelian volume besar bagi para reseller UMKM. Kemudian selanjutnya ada saluran retail dan grosir. Nah, Friesen-Pack susu kental manis sendiri ini memiliki 2 saluran yang fokusnya itu berbeda, di mana retail modern ini digunakan Friesen-Pack untuk memperkuat brand dan volume penjualan. Keunggulannya pastinya adalah untuk penyimpanan yang lebih aman, display yang profesional, serta program promo dan bundling yang bisa rutin untuk dilakukan. Sedangkan grosir itu salurannya juga termasuk sangat penting karena menjadi pemasok utama bagi para UMKM kuliner seperti pedagang atau penjual kaki lima. Nah, yang membeli produk susu kental manis ini dalam jumlah karton, sehingga jaringan grosir ini juga mempermudah penyaluran ke daerah pedesaan dengan harga yang lebih murah. Kemudian selanjutnya yaitu distribusi fisik atau logistik. Nah, di Friesen-Pack juga melakukan distribusi fisik tentunya dengan tujuan untuk menjaga kualitas susu tetap terjamin. Nah,
Mengingat produk susu kental manis ini adalah produk pangan, pastinya Prison Fact menetapkan standar yang ketat mulai dari transportasi, yang mana menggunakan truk box yang tertutup untuk menjaga suhu dan kebersihan dari produk. Yang kedua yaitu gudang yang harus kering, tidak panas, dan sesuai dengan standar BPOM. Yang ketiga juga harus adanya pengemasan untuk melindungi produk kaleng atau pouch dari benturan. Dan yang keempat yaitu adanya pengelolaan persediaan, di mana untuk mengantisipasi stok besar lonjakan permintaan seperti misalnya menjelang hari raya bulan Ramadan ataupun hari raya Natal. Kemudian selanjutnya yaitu strategi distribusi intensif. Nah, inilah yang jadi inti pembahasan. Nah, Prison Fact ini pada produk susu kental manisnya itu menggunakan strategi distribusi intensif. Mengapa intensif? Karena produk ini tuh bernilai relatif rendah dan merupakan konsumsi sehari-hari, sehingga permintaannya tuh tinggi dan pastinya target pasarnya tuh sangatlah luas. Nah, intensif sendiri itu pastinya implementasinya berarti produknya tuh harus tersedia di mana-mana. Kalau misalkan konsumen mencari susu kental manis, Prison Fact juga harus menjadi produk yang paling mudah ditemukan oleh para konsumen, baik di warung kecil maupun di gang-gang sempit, minimarket di pusat kota maupun di daerah, hingga ke marketplace online. Nah, selanjutnya itu faktor-faktor yang bisa mempengaruhi strategi distribusi dari produk susu kental manis ini, yaitu ada 5, seperti jenis produk, target pasar, kapasitas produk, biaya distribusi, hingga ke wilayah Indonesia. Nah, untuk jenis produk sebagai produk konsumsi harian, pastinya butuhnya ketersediaan yang banyak atau luas. Kemudian untuk target pasar, kayak target pasar keluarga dan UMKM lapisan masyarakat ke bawah, itu membutuhkan akses yang paling mudah. Yang ketiga yaitu ada kapasitas produk, di mana perlunya pabrik besar untuk mendukung distribusi nasional. Lalu ada biaya distribusi yang harus efisien untuk menjaga harga tetap kompetitif dari kompetitor. Lalu yang terakhir ada wilayah Indonesia yang luas, hingga diperlukannya jaringan distributor yang berlapis. Nah, selanjutnya yaitu struktur saluran distribusi atau pola utamanya. Nah, bisa dipetakan langsung bahwasanya saluran distribusi dari Prison Fact susu kental manis ini ada 4 pola utama, yaitu saluran utama tidak langsung, di mana melibatkan mulai dari produsen, distributor, grosir, retail, hingga konsumen. Sedangkan saluran retail modern itu mulai dari produsen, distributor, minimarket, supermarket, hingga ke konsumen. Nah, kalau untuk saluran e-commerce itu mulai dari produsen, official store, baru ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu saluran HoReCa atau UMKM, itu dimulai dari produsen, distributor HoReCa, kemudian restoran atau kafe, dan akhirnya ke tangan konsumen. Nah, selanjutnya adalah pengendalian dan pengelolaan konflik. Ini adalah yang terakhir, di mana agar saluran distribusi berjalan lancar, pastinya Prison Fact memerlukan pengendalian dan pengelolaan konflik, di mana pengendalian dan pengelolaan konflik yang dilakukan Prison Fact berupa monitoring harga, standar display, kemudian evaluasi distributor, dan kontrol ketat terhadap produk kadaluarsa. Kemudian untuk pengelolaan konflik, potensi konflik seperti perbedaan harga antara grosir atau penjual online itu, ya, penjual online yang banting harga itu dapat diatasi dengan menegakkan aturan wilayah distributor. Kemudian penetapan MAP atau minimum advertised price untuk online, dan edukasi penyimpanan bagi pengecer, yang mana tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas pasar. Nah, sebagai penutup, kesimpulan terakhir yaitu
produk susu kental manis dari brand Frisentek ini telah berhasil menjadi produk yang paling populer karena strategi distribusi yang intensif, yang kuat, didukung dengan jaringan yang berlapis mulai dari retail, grosir, online, serta sistem pengendalian kualitas yang ketat. Nah, kurang lebih itu dari pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.